Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Jenderal Brian Fenton di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan ini sekaligus menjadi momen penyerahan medali kehormatan dari Amerika Serikat untuk Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat Jenderal Brian Patrick Fenton di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat di bidang pertahanan. Dalam suasana hangat, kedua tokoh berbincang mengenai penguatan kerja sama strategis, termasuk penanganan terorisme dan isu keamanan kawasan. Prabowo menyambut Fenton dengan salam hormat dan sapa akrab, mencerminkan hubungan personal yang dekat antara keduanya. Selain melakukan dialog strategis, Jenderal Fenton juga menyerahkan medali kehormatan dari US Special Operations Command atau USS OCOM kepada Presiden Prabowo. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi dan komitmen Prabowo dalam memperkuat kemitraan dengan pasukan operasi khusus Amerika Serikat. Medali tersebut menegaskan pengakuan internasional atas kepemimpinan Presiden Prabowo yang visioner dan kontribusinya dalam meningkatkan kolaborasi internasional. Jenderal Fenton juga menyerahkan cindramata sebagai tanda persahabatan antar dua negara. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, sebagai bagian dari upaya mengangkat kekayaan budaya Nusantara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri pertunjukan peresean di lapangan Rembige Markas Lanut Zainul Abidin Madji, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat sore 1 Agustus 2025. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda dalam roadshow peresean mendunia yang digelar dalam rangka Festival Olahraga Rekreasi Nasional Fornas ke-8. Kehadiran Wapres disambut hangat oleh Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal, jajaran Forkopimda, dan masyarakat Lombok yang memenuhi area pertunjukan. Antusiasme warga terlihat begitu tinggi untuk menyaksikan secara langsung pertunjukan budaya khas suku Sasak tersebut bersama orang nomor 2 di Indonesia. Peresean bukan sekedar pertunjukan, melainkan warisan budaya bernilai tinggi. Seni bela diri tradisional ini telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sasak, awalnya digunakan sebagai ritual untuk memohon hujan serta sarana melatih ketangkasan dan keberanian para pemuda. Dalam pertunjukannya, dua laki-laki yang disebut pepadu saling berhadapan dengan menggunakan tongkat rotan atau penjalin sebagai senjata dan perisai dari kulit kerbau atau yang sering disebut ende sebagai pelindung. Aksi saling serang yang dikemas dalam atmosfer sportif dan penuh semangat ini menjadi simbol kekuatan, kehormatan, dan kedisiplinan. Peresean kini bukan hanya kebanggaan NTB, tetapi telah menjadi bagian dari identitas budaya nasional yang layak ditampilkan dalam panggung olahraga dan pariwisata tingkat nasional maupun internasional. Kehadiran Wapres Gibran dalam pertunjukan ini mempertegas komitmen pemerintah dalam melestarikan warisan leluhur dan memperkenalkannya ke dunia. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan agenda kunjungan kerjanya di Nusa Tenggara Barat NTB dengan bersilaturahmi ke sejumlah ulama karismatik di wilayah tersebut. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari penghormatan kepada para tokoh agama, tetapi juga wujud nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk terus membangun kedekatan dengan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pesantren.
Silaturahmi pertama dilakukan di kediaman Tuan Guru Haji TGH Lalu Turmuzi Badarudin, pemimpin Pondok Pesantren Kamarul Huda yang dikenal luas sebagai Tuan Guru Bagu, salah satu tokoh sepuh Nahdlatul Ulama di NTB yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Lombok. Dalam suasana yang akrab dan penuh takzim, Wakil Presiden berdiskusi ringan dengan Tuan Guru Bagu. Seusainya, Tuan Guru Bagu memberikan sorban putih kepada Wakil Presiden dengan mengalungkannya langsung sebagai simbol restu, penghormatan, dan doa. Selain itu, Wakil Presiden juga bersilaturahmi ke kediaman Tuan Guru Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani di Anjani, Jalan Penjanggik, Selaparang, Mataram. Ia adalah salah satu pimpinan muda Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon yang juga dikenal luas akan peran aktifnya dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden berbincang hangat dengan TG Lalu Gede Muhammad mengenai berbagai isu strategis, khususnya terkait pentingnya pendidikan serta peran pesantren dalam membentuk karakter generasi muda. TG Lalu Gede Muhammad menjelaskan bahwa Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Anjani saat ini menaungi lebih dari 12.000 santri dan santriwati, serta memiliki 14 lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, organisasi Nahdlatul Wathon telah mendirikan lebih dari 2.400 lembaga pendidikan dan majelis taklim yang tersebar di seluruh Indonesia dengan struktur organisasi aktif di 38 provinsi. TG Lalu Gede Muhammad juga menyampaikan doa agar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan amanah kepemimpinan demi menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri peringatan hari lahir ke-13 Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu malam. Kehadiran Wapres dalam acara ini mencerminkan apresiasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terhadap peran pesantren dalam memperkokoh moral dan spiritual bangsa. Dengan mengusung tema Berani Beda, Istiqomah di Jalan yang Sama, acara ini menjadi wadah penguatan spiritualitas melalui zikir dan sholawat, menegaskan peran pesantren sebagai pusat dakwah dan penjaga nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman. Melalui doa bersama dan silaturahmi lintas tokoh, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat cinta tanah air, toleransi, dan persatuan. Dalam kesempatan tersebut, Wapres mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya pada berita-berita hoaks yang kian marak di tengah masyarakat. Ia pun mengimbau agar masyarakat tidak langsung menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Kedatangan Wapres ke pondok pesantren yang diasuh Gus Miftah itu menjadi bentuk penghormatan dan kedekatannya dengan sang pengasuh pesantren. Wapres menyebutkan bahwa dirinya menyempatkan hadir meski baru saja kembali dari kunjungan kerja di Nusa Tenggara Barat. Dari Sleman, Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, Presiden Prabowo Subianto menilai ketidakpastian global menguji strategi transformasi bangsa Indonesia yang telah dicanangkan pemerintahannya. Presiden Prabowo meyakini bangsa Indonesia akan aman dari situasi apapun jika sektor pangan diperkuat. Presiden Prabowo Subianto Selasa siang menggelar sidang Kabinet Merah Putih dalam rangka 10 bulan kepemimpinannya. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menilai ketidakpastian global menguji strategi transformasi bangsa Indonesia dicanangkan jauh sebelum dirinya dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, banyaknya konflik saat ini juga membuat keadaan ekonomi dalam ketidakpastian, terlebih tarif dagang yang belakangan ini sudah ditetapkan oleh Amerika Serikat. Prabowo mengaku strategi transformasi bangsa yang dipedomani adalah berdasarkan realitas atau kondisi nyata di tanah air, regional, dan global. Presiden menegaskan kondisi nyata saat ini tidak bisa dihadapi dengan teori atau angan-angan saja. Ia mengajak seluruh Kabinet Merah Putih untuk melihat berbagai persoalan bangsa, kawasan, dan global secara realistis.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan pada rapat kabinet di Istana Negara Jakarta pada Rabu 6 Agustus 2025. Bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar. Saudara-saudara, waktu kita mulai pemerintahan kita 20 Oktober, situasi geopolitik dan geoekonomi tidak serumit sekarang. Sekarang tidak hanya kita menghadapi dampak dari perang di mana-mana, konflik di mana-mana, konflik di Ukraina, konflik di Timur Tengah, Gaza, tepi barat, Lebanon, Suriah yang begitu dahsyat. Presiden Prabowo meyakini bangsa Indonesia akan aman dari situasi apapun jika sektor pangan diperkuat. Kepala negara menjamin dengan swasembada pangan, bangsa Indonesia bisa aman dari ketidakpastian global. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto tekankan pentingnya sikap tenang di tengah tekanan global. Ia menilai koordinasi strategis menjadi kunci mengatasi tantangan bangsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menghadapi berbagai tantangan global dengan ketenangan dan koordinasi yang solid antar kelembagaan. Hal itu disampaikan saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo menyoroti kondisi geoekonomi global termasuk tarif Amerika Serikat yang dinilainya dapat menimbulkan ketidakpastian. Menurutnya sikap tenang dan kemampuan dalam bernegosiasi menjadi kunci menghadapi dinamika tersebut. Ia mengapresiasi kerja tim ekonomi pemerintah yang dinilainya telah menunjukkan kinerja solid dan mampu menjalankan tugas dengan baik. Presiden menyebut semua pihak telah bekerja sebagai satu tim dalam mengambil langkah-langkah strategis. Prabowo juga menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Pemerintah diamanahi untuk melindungi masyarakat termasuk para pekerja dan keluarganya, sehingga keputusan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan terbaik. Belum lagi kita hadapi kondisi geoekonomi dunia, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh tarif yang dipasang oleh Amerika Serikat. Kita menghadapinya dengan tenang. Saya terima kasih dengan tim ekonomi kita. Saya terima kasih saudara-saudara bekerja dengan tim sebagai tim yang baik. Tim Liputan Berita Nasional TV. Amankan pangan kita. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Bandung menggunakan kereta cepat Wush bersama masyarakat. Agenda Presiden ke Bandung dalam rangka membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Bandung, Jawa Barat pada Rabu malam menggunakan kereta cepat Wush dari Stasiun Halim, Jakarta. Perjalanan ini dilakukan usai memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada siang harinya. Presiden yang tiba di Stasiun Halim sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat terlihat didampingi Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Dengan mengenakan kemeja safari warna krem dan jaket senada, Presiden mengikuti alur keberangkatan seperti penumpang lainnya, mulai dari tap-in tiket hingga naik eskalator menuju platform. Usai tiba di platform, Presiden Prabowo Subianto disambut oleh jajaran pejabat PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC. Salah satunya Direktur HSR PT KCIC Zhang Ming. Sebelum memasuki gerbong penumpang, Presiden sempat berfoto bersama pejabat KCIC dan petugas Wush. Mohon perhatian, Presiden. Keberangkatan Presiden ke Bandung dalam rangka membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI 2025 di Gedung Sabuga ITB. Pada acara yang berlangsung 7 hingga 9 Agustus tersebut, Presiden menjadi pembicara utama bersama para peraih Nobel seperti Konstantin Novoselov dan Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi Brian Yuliarto.
bagi kita sekalian. Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Om Swastiastu. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia di Bandung. Acara ini menampilkan beragam inovasi dari sektor agroteknologi hingga industri hijau. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia atau KSTI yang digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesha Sabuga Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi. Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan kemeja krem. Ia didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Konvensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dikti Saintek ini menampilkan beragam pameran inovasi di bidang agroteknologi, otomotif, dan industri hijau. Sejumlah ilmuwan internasional juga diundang termasuk penerima Nobel Fisika Konstantin Novoselov dan Brian Smedit. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir, diantaranya Menko PMK Pratikno dan Kepala Bappenas Rahmat Pambudi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga terlihat hadir dalam gelaran ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto hadiri Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia 2025 di ITB. Dalam kesempatan ini, Prabowo meninjau langsung sejumlah booth riset unggulan termasuk teknologi VR karya mahasiswa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI 2025 yang digelar di Gedung Sabuga Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bekerja sama dengan ITB. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo meninjau sejumlah booth pameran termasuk booth produk riset unggulan dari Universitas Padjadjaran yang menampilkan teknologi virtual reality untuk hipnosis gigi dan perawatan, serta berbagai produk riset lainnya. Selanjutnya, Presiden memasuki ruang utama dan memberikan sambutan di hadapan para peserta konvensi. Ia menyapa jajaran Kabinet Merah Putih, Gubernur Jawa Barat, pemimpin ITB, serta sivitas akademika yang hadir dalam acara tersebut. Konvensi yang mengusung tema sains dan teknologi untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi ini diharapkan menjadi katalis transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045 dengan pameran dari 8 sektor prioritas nasional termasuk energi, digitalisasi, pangan, dan kesehatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga kebebasan ruang ilmiah dari intervensi politik. Pernyataan itu disampaikannya usai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB Bandung. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI 2025 yang digelar di Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. Di hadapan ribuan akademisi, Presiden menyatakan dirinya berbicara bebas tanpa intervensi politik dan menegaskan penting menjaga kemurnian ruang ilmiah. Forum ilmiah nasional terbesar di Indonesia ini dihadiri lebih dari 2.000 ilmuwan, dosen, dan mahasiswa doktoral dari dalam maupun luar negeri. Presiden juga meluangkan waktu hingga 2 jam untuk berdiskusi dengan para peserta setelah memberikan pidato pembuka. Biar lebih bebas gitu ya, jangan dipelintir, jangan dipolitisasi. Ini kan kita bicara ilmu sains teknologi. Ya. KSTI 2025 merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyatukan ilmuwan Indonesia di seluruh penjuru dunia dalam satu wadah strategis. Melalui forum ini, pemerintah mendorong perumusan arah riset nasional yang berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut KSTI sebagai langkah strategis untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul. Ia menegaskan bahwa inisiatif ini adalah fondasi bagi pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bandung, Jawa Barat, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV.
Profesor Dadan Hindayana. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia akan digelar sederhana. Ia menegaskan saat ini pemerintah masih memiliki banyak tugas untuk rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 pada 17 Agustus 2025 akan digelar sederhana. Pernyataan itu disampaikan saat Presiden ditemui usai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat pada Kamis 7 Agustus 2025. Presiden Prabowo menegaskan saat ini pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan untuk rakyat. Kita relatif sederhana dulu lah. Kita masih banyak pekerjaan untuk rakyat, ya. Oke. Rangkaian acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 akan dimulai dengan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka pada pagi hari. Upacara ini akan menjadi momen sakral untuk mengenang jasa para pahlawan dan menumbuhkan semangat persatuan bangsa. Setelah upacara, perayaan dilanjutkan dengan pesta rakyat di halaman tengah Istana Kepresidenan dan Monas. Pesta rakyat tersebut dirancang untuk memberikan hiburan dan ruang kebersamaan bagi masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. You